Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang diagnosis gagal jantung dengan metode Hopfield. Kami dari kelompok 9 ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Yazid, 2019 4350 13 Syarif Hidayatullah 2019 4350 1328 dan Egy Wahyu Rahmatullah 2019 4350 1333. Diagnosis gagal jantung ini memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah apakah Anda mengalami sesak nafas. Yang kedua adalah apakah Anda mengalami dehidrasi nyeri. Yang ketiga, apakah kemampuan beraktivitas Anda kurang. Yang keempat adalah apakah Anda mengalami kelelahan dan lemas. Yang kelima adalah apakah Anda mengalami pembengkakan perut dan kaki. Yang keenam adalah apakah Anda mengalami batuk yang persisten atau batuk yang lebih dari 2 minggu, terutama ketika berbaring. Nah, contoh kasusnya itu kami membuat 2 pasien, yaitu pasien A dan pasien B. Nah, pasien A itu adalah apakah mengalami sesak nafas? Ya. Apakah Anda mengalami dehidrasi nyeri? Tidak. Apakah kemampuan beraktivitas Anda berkurang? Ya. Apakah Anda mengalami kelelahan dan lemas? Tidak. Dan apakah Anda mengalami pembengkakan perut dan kaki? Ya. Dan apakah Anda mengalami batuk yang persisten terutama ketika berbaring? Tidak. Nah, selanjutnya itu adalah pasien B. Yang pertama adalah apakah Anda mengalami sesak nafas? Tidak. Apakah Anda mengalami dada terasa nyeri? Iya. Apakah kemampuan beraktivitas Anda kurang? Tidak. Apakah Anda mengalami kelelahan dan lemas? Ya. Apakah Anda mengalami pembengkakan perut dan kaki? Tidak. Apakah Anda mengalami batuk persisten terutama ketika berbaring? Jawabannya iya. Nah, selanjutnya itu kami itu mentransisikan data ke binar atau penyesuaian ke binar. Nah, pasien A itu ya tidak, ya tidak, dan ya tidak. Itu kami membuat itu 10 10 10. Kenapa 10? Kami membuat itu yaitu 1, tidak itu 0. Jadi untuk mempermudah kita dalam perhitungan bilangan Hopfield nanti ya. Sedangkan yang B itu tidak ya, dan tidak ya. Jadi 01, 01 dan 01. Selanjutnya, nah contoh kasusnya ini dan perhitungan Hopfield-nya itu. Nah, pola yang tadi itu yang 10 dan 10 10 dan 10 dari A dan 01 01 dan 01 itu dari B itu sudah memiliki pola, dan polanya itu yang ingin dikenali. Nah, bobot-bobotnya itu adalah sebagai berikut: 0, min 2, 2, min 2, 2, min 2, nah segala macam ini. Nah, nanti itu kita harus menyelesaikan pola satu persatu. Nah, contohnya seperti ini. Pola A itu kita harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih kita mencoba perkalian bobot itu untuk mendapatkan aktivasi node? Caranya sebagai berikut. Kita kembali dulu. Nah, si pola yang dikenali dikalikan bobotnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan pola pertama itu 1. Jadi 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali min 2 sama dengan 0. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. 0 dikalikan min 2 sama dengan 0. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Dan 0 dikalikan 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 4. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. 0, 0, 2, 0, 2, dan 0. Nah, hasil aktivasi dari perhitungan ini semuanya ini ditambah dan menghasilkan aktivasi node, yaitu 4. Seperti itu. Kita coba lagi yang satu lagi, yang 0 sekarang. Yang 0 ini kita kalikan yang ke barisan yang kedua ya, jangan di barisan pertama, karena barisan pertama itu sudah dihitung. Seperti ini tuh seharusnya itu kosong. Kita harus menghitung satu persatu karena ini ada 6 kolom. Sekarang 0 dikalikan baris yang kedua
1 dikalikan min 2 sama dengan min 2, 0 dikalikan 0 sama dengan 0, 1 dikalikan min 2 sama dengan min 2, 0 dikalikan 2 sama dengan 0, 1 dikalikan min 2 sama dengan min 2, dan 0 dikalikan 2 sama dengan 0. Maka diperoleh hasilnya itu seharusnya min 6. Nah, benar. Nah, min 2, 0, min 2, 0, min 2, dan 0. Min 2 ini semuanya itu di baris pola 0 itu kita jumlahkan dan akan menghasilkan aktivasi node min 6. Sama seperti pola A, pola B kita juga harus selesaikan satu persatu dengan menghitung satu persatu tiap kolomnya. Misalkan 0 dikalikan 0 sama dengan 0, 1 dikalikan min 2 sama dengan min 2, 0 dikalikan 2 sama dengan 0, 1 dikalikan min 2 sama dengan min 2, 0 dikalikan 2 sama dengan 0, 1 dikalikan min 2 sama dengan min 2. Nah, hasilnya itu seharusnya min 6 ya. Nah, min 6. Nah, sama kita juga harus menghitung semuanya si polanya ini, yang pola pertama, pola kedua dikalikan dengan kolom-kolom dari bobot tersebut, hingga menghasilkan aktivasi node. Aktivasi node ini dihasilkan dari hasil bobotnya ini kita tambahkan semuanya, lalu muncul aktivasi node. Nah, hasil aktivasi node dan A dan pola A dan pola B itu sama dengan 1. Nah, kita harus mengujinya dulu. Pola A itu tadi itu hasilnya 4. Karena 4 lebih dari 1 sama dengan dia ditulis itu 1. Jadi 1 itu benar. Ini tuh sama ya. 1 dengan 1 sama. Yang kedua adalah 0 menghasilkan min 6. Min 6 itu karena kurang dari 1 sama dengan 0, dan ini juga benar. Yang ketiga adalah 1. 1 itu menghasilkan aktivasi node 4. 4 itu lebih dari 1, jadi dia menghasilkan 1 pola. 0 menghasilkan min 6, karena min 6 kurang dari 1, jadi ditulisnya 0. 0. Karena ini 0 dan 0 ini sama dengan pola, jadi ditulis true. Sama yang lainnya juga, 1 itu menghasilkan 4, karena 4 lebih dari 1, mendapatkan nilai F-nya itu 1. Dan ini benar, karena pola A dengan hasilnya itu sama, jadi true. Dan 0 yang terakhir yang di pola A itu dapat hasil min 6. Min 6 kurang dari 1, jadi ditulisnya 0. Seperti itu. Sama pola B juga dihitungnya seperti itu. 0 dapatnya min 6, karena karena min 6 kurang dari 1, ditulisnya 0. Kita harus memastikan pola A dan pola B itu sama. Jika polanya salah berarti itu false. Nah, karena sudah diketahui semua pola A dan pola B, maka polanya itu dikenali oleh jaringan. Untuk selanjutnya aplikasi akan didemokan oleh Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Syarif Hidayatullah. Di sini saya akan menemukan aplikasi diagnosa penyakit jantung berbasis NetBean. Kita coba dengan data yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu kita mulai saja nama pasien A, klik mulai diagnosa, lanjut ke pertanyaan, yaitu apakah Anda mengalami sesak nafas? Ya, lanjut. Apakah kemampuan Anda dalam beraktivitas berkurang? Tidak, lanjut. Apakah Anda mengalami pembengkakan pada perut dan kaki? Ya, lanjut. Apakah Anda mengalami batuk yang persisten? Tidak, lanjut. Apakah dada Anda terasa nyeri? Ya, lanjut. Apakah Anda mengalami kelelahan dan lemas? Tidak, lanjut. Selesai pertanyaan, klik OK, dan kita lihat hasil diagnosanya, yaitu nama pasien A, penyakit yang diderita yaitu penyakit gagal jantung, kemungkinan terjangkitnya 50%, dan solusinya
ada di sini, kita bisa lihat. Sudah, oke. Kita lanjut ke pasien kedua, yaitu B. Mulai diagnosa. Apakah Anda mengalami sesak nafas? Tidak. Apakah kemampuan Anda dalam beraktivitas berkurang? Iya. Apakah Anda mengalami pembengkakan pada perut dan kaki? Tidak. Apakah Anda mengalami batuk persisten? Iya. Apakah dada Anda terasa nyeri? Tidak. Apakah Anda mengalami kelelahan dan lemas? Ya. Selesai pertanyaan. Kita lihat hasilnya. Dan nama pasien B, penyakit menderita penyakit gagal jantung. Kemungkinan terjangkitnya sama, yaitu 50%. Saya kira gitu aja, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.